Hai adik-adik, apa kabar? Udah lama nggak ketemu dengan Kak Edi. Ya, pada kesempatan kali ini Kak Edi ingin bercerita kepada kalian tentang sifat karuna. Apa itu karuna? Karuna adalah sifat belas kasihan, suka menolong, membantu orang yang membutuhkan. Sudah belum adik-adik punya sifat karuna? Ya, belum. Sekarang kita belajar kembangkan. Ayo kamu, siapa yang patut kita tolong? Ya betul, orang yang menderita. Siapa lagi? Ya, oh bukan, itu beda. Bukan mengucapkan ulang tahun, bukan ya. Karuna adalah cetusan sifat belas kasihan. Siap menolong orang yang menderita. Siapa? Ya semua makhluk yang menderita. Jadi berbeda dengan meta. Meta kita pancarkan kepada semua makhluk. Kalau mudita hanya kepada makhluk yang berbahagia. Nah, sekarang karuna kita pancarkan kepada mereka yang menderita. Kenapa? Lah, kan dia punya karma sendiri. Kenapa ditolong? Semua makhluk adalah bagian dari hidup kita. Kita harus memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan berpikir, wah saya mau menolong dia karena saya nanti pasti ditolong. Bukan. Kita memberikan pertolongan karena ingin meringankan beban penderitaannya. Karena apa? Karena dalam diri kita pun punya sifat karuna. Tinggal mau mengembangkan atau tidak. Kalau tidak mau mengembangkan, akhirnya sifat karuna kita hilang. Karena itulah sifat karuna ini bagian dari Brahma Wihara. Brahma Wihara apa? 4 kediaman luhur. Pertama, meta, karuna, mudita, dan upeka. Nah hari ini Kak Edi mau menjelaskan tentang karuna. Karuna itu adalah sifat belas kasihan yang kita pancarkan kepada makhluk-makhluk yang menderita. Bukan cuma pancarkan, tetapi wujud nyata. Kita tolong, kita berikan pertolongan. Misalnya ya, ada teman kita yang tenggelam di sungai. Wah, kita mau menolong bagaimana? Yang menolong pun harus bijaksana. Jangan dia nggak bisa berenang dengan cur, tenggelamlah bersama. Atau kita minta tolong, yang tolong, yang keras, tolong. Nah, atau, ada tambang, kita lemparkan tambang pada dia. Ayo, cepat, cepat. Ya, selamat. Berikan pertolongan. Jangan nunggu ucapan terima kasih. Tolong dulu, tolong. Berikan bantuan. Cari tempat yang aman. Tolong. Atau Anda melihat teman yang terjatuh dari sepeda, segeralah tolong. Jangan bilang, dia bukan teman saya. Saya nggak kenal. Kapanpun Anda melihat orang menderita, tolong. Segera bantuan. Berikan bantuan. Itu. Atau melihat teman-teman kita sedang bekerja, angkat bangku, angkat buku, angkat meja. Tanya, Kak, bisa saya bantu berikan pertolongan? Tanya. Kalau memang mampu, ya berikan. Lain halnya nih,
Misalnya Anda nggak bisa perlistrikan. Ada teman yang sedang mengerjakan elektronik, lalu Anda tanya, ada yang bisa saya bantu? Dia bisa marah. Kenapa? Mungkin dia, bisa apa sih kamu? Wah, begitu ya. Jadi kita bisa melihat porsi apa yang bisa kita bantu. Kenapa sobat muda? Karena suatu saat kita pun butuh bantuan orang lain. Saya pernah belajar dari murid karena nggak bisa, ya. Atau dari teman, misalnya program Melmath atau mungkin aplikasi Excel yang baru, saya belum bisa belajar. Pertama kali saya belajar komputer dengan seorang rekan mengajar, guru komputer. Loh kok bisa? Jam istirahat saya manfaatkan untuk belajar. Mas, gimana bagaimana? Rewel, Mas, bagaimana? Kerjain dulu. Kalau ada kasus baru nanya. Nggak apa-apa. Ini adalah wujud pertolongan. Wujud pertolongan dia kepada saya mengajarkan. Oleh karena itu, saya berterima kasih pada dia. Sekarang bisa mengoperasikan komputer. Walaupun memang levelnya yang kecil-kecil saja, belajar, bertanya. Atau satu ketika saya belum pernah bisa SMS. Saya belajar, Mas, tolong dong ajarin SMS. Pak Edi belajar SMS. Oh begini. Oh ya, terima kasih. Kenapa? Karena belum bisa, maka belajar. Semua hal yang belum kita bisa, kalau mau bisa belajar. Pertama saya belajar pantomim pada seorang. Oh bagaimana. Akhirnya bisa. Semoga teman-teman, rekan-rekan yang mau maju belajar. Jangan takut. Yang pasti setiap belajar pasti menempuh kemajuan. Oke, selamat beraktivitas.